Hai teman-teman, apa kabar? Semoga selalu bahagia. Kita bertemu lagi di channel Bali Garden. Hari ini saya berada di sebuah restoran di daerah Tegalalang. Saya datang sengaja ke sini untuk mencari spot garden yang ada kolam ikan, karena ada anggapan atau ada mitos kita tidak boleh membuat kolam ikan di rumah. Ada apa? Kenapa tidak boleh? Mari kita akan bongkar sekarang. Di belakang saya ada kolam ikan yang dilengkapi dengan bunga teratai yang indah sekali, warna-warni. Saya ingin sekali membuat kolam ikan di rumah yang ada teratainya. Tetapi mitos yang berkembang di masyarakat, kita tidak boleh membuat kolam ikan di pekarangan rumah. Kalau kita membuat kolam ikan di pekarangan rumah, si pemiliknya itu katanya akan mendapat banyak malapetaka atau kesialan. Mitos ini sudah berkembang lama di masyarakat. Dari zaman tetua-tetua kita sudah berkembang, melarang kita untuk membuat kolam atau telaga di rumah. Apa sebabnya? Apa tujuannya mereka? Beliau melarang kita untuk membuat kolam. Pasti ada tujuannya. Setelah saya coba teliti, setelah saya coba pikir, kenapa tidak boleh? Saya berusaha mencari keluar, bertanya kepada teman, saudara-saudara, bapak-bapak, ternyata jawabannya emang begitu. Istilah Balinya muleketo. Nah, ini yang ingin saya pecahkan. Tidak boleh membuat kolam atau telaga di pekarangan rumah. Apakah kolam itu terlalu serem? Atau bisa mengundang jin? Atau mengundang hal-hal makhluk gaib? Tapi terus terang saya belum pernah melihat makhluk gaib ya. Mudah-mudahan tidak ditunjukkan. Tapi saya hanya melihat keindahan. Keindahan kalau kita memiliki kolam ikan. Karena gemericik air, keindahan ikan yang kita pelihara akan memberikan kesan sejuk sekali. Itu menurut saya. Saya sebenarnya bukan ingin merapuhkan mitos yang berkembang atau kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Yang percaya, ya silakan. Yang masih ragu-ragu, saya akan coba luruskan. Mudah-mudahan ini tidak salah. Tidak boleh membuat kolam di rumah. Itu saya garis bawahi. Karena pada zaman dulu, orang membuat kolam selalu atau telaga selalu rata dengan level tanah. Kalau sudah rata seperti itu, jelas safety, keamanannya tidak terjamin. Apalagi kita memiliki anak yang suka bermain di taman. Ini cukup berbahaya. Jadi leluhur kita sudah berpikir jauh sekali kenyamanan dan keamanan sebuah landscape. Landscape yang dibuat di rumah itu harus memiliki kenyamanan yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kolam ikan yang kita buat selevel dengan tanah, apalagi dalamnya cukup dalam, itu sangat berbahaya. Anak-anak yang bermain di situ pasti akan terpleset dan akan menimbulkan masalah. Betul.
pasti akan menimbulkan masalah. Itu dikatakan kolam itu ada penunggunya. Sebetulnya tidak seperti itu. Nah, sekarang di zaman modern dengan peralatan yang canggih, kemudian bahan-bahan yang sudah kedap air banyak sekali terjual di pasaran. Kalau Anda ingin membuat kolam, ingin memelihara ikan, menambah keasrian dari landscape atau taman Anda di rumah, kita buat kolam yang levelnya lebih tinggi dari level tanah yang ada. Kita harus pikirkan kenyamanan dan keamanannya bagi semua penghuni yang ada di rumah itu sendiri. Kalau levelnya sudah tinggi kurang lebih 50-70 cm, anak-anak yang baru bisa berjalan atau yang belum mengerti dengan keamanan dan kenyamanan masih bisa terkontrol. Saya kira itu rahasia dari kenapa tidak boleh membuat kolam ikan atau telaga di rumah pekarangan kita sendiri. Sekali lagi, saya bukan bermaksud untuk merontokkan atau mengendorkan dari mitos budaya yang ada di Bali ini atau di daerah lain. Di dalam larangan itu pasti ada sesuatu yang tersembunyi, maksud dan tujuan yang tersembunyi. Sekarang saya sudah coba untuk mengungkapnya. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat dan jangan lupa berkarya, terus berkarya. Semoga sukses untuk semua.